bedanten rahimahullah. Pada pagi hari ini akan saya bacakan isi dari kitab Mim Muqawimat An-Nafsiyah Al-Islamiyah. Atau bisa diterjemahkan dengan pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah. Di buku ini, di lembar awal dikutipkan surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Dan ini terkait dengan seruan puasa, seruan puasa yang memang diserukan untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi orang-orang yang beriman dijabarkan dalam surah Al-Mu'minun sebanyak 11 ayat. Untuk selebihnya penjelasan lain. Baik, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka di dalam salatnya khusyuk. Nah, ini salat khusyuk itu agak sulit ya, agak sulit. Jadi salah satu cara agar salat kita khusyuk itu adalah memahami apa yang kita baca dalam salat tersebut, atau apabila berjamaah berarti memahami apa yang imam baca, atau memahami doa-doa yang ada dalam salat kita. Nah, itu khusyuk ya, khusyuk artinya serius dalam salatnya. Tapi ya biasanya di otak kita itu kadang-kadang muncul pemikiran lain ya, ada di luar salat ya. Misalnya sedang memikirkan barang dagangan atau stok dagangan tinggal berapa gitu kan. Nah, itu muncul seperti itu. Makanya ada sebuah tips ya, berupa quotes atau makalah ya. Tapi bukan dari ulama, dari dai ya, dari pendakwah, yaitu quote-nya, kalahkan setan pada langkah pertama gitu. Jadi ketika kita mulai sadar, oh saya sedang sholat gitu kan, jangan berpikiran seperti ini, maka ya sudah, segera disingkirkan pemikiran tersebut, ataupun pikiran-pikiran kita yang tidak terkait dengan sholat itu segera kita singkirkan di awal ketika kita mulai sadar. Ya kadang-kadang memang ketika kita ingat itu juga kan tidak sengaja juga gitu. Tidak sengaja gitu. Tiba-tiba ingat. Nah, kalau misalnya yang seperti itu kan masuknya ya qadha, atau bahasa kitanya takdir gitu. Ketika teringat itu kan takdir. Tapi ketika kita terus mengingat-ingat gitu, terus memikirkan itu, maka itu dalam jangkauan kita. Maka harusnya ketika kita mulai mengingat di luar sholat kita, segera fokus kembali ke sholat kita. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita bisa menjadi orang-orang yang sholatnya khusyuk. Kemudian
Berikutnya, siapa orang-orang yang beriman itu? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yaitu orang-orang yang mereka dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna itu menjauhi. Jadi orang-orang yang beriman itu, ciri yang kedua dalam surah Al-Mu'minun itu adalah orang-orang yang menjauhkan dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau anak-anak sekarang bermain game itu termasuk perbuatan yang sia-sia. Jangan terlalu banyak gitu, jangan terlalu banyak. Nanti kalau kebanyakan main game, kebanyakan scroll media sosial, maka bisa dihukumi makruh. Nah, terhadap hal-hal yang seperti itu ya dijauhi gitu, dijauhi. Kita sebaiknya melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian berikutnya yang ketiga yaitu walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang beriman itu adalah orang yang membayarkan zakat, Nah, ini sebentar lagi, berarti sekitar 6 hari lagi ya, hari ke-24. 6 hari lagi akan selesai. Jadi sebelum Idul Fitri, maka kita diwajibkan untuk berzakat fitrah. Bagi yang sudah mencapai nisab dan haulnya untuk zakat mal, ya diwajibkan juga berzakat mal. Termasuk yang perdagangannya, harta perdagangan juga sudah mencapai nisab dan haulnya juga dizakati juga. Berikutnya yang keempat yaitu walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang terhadap kemaluannya menjaga. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri-istri mereka dan budak-budak mereka. Fa innahum ghairu malumin, dan sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Fa nibtagha wara'a dzalik, dan barang siapa yang mencari di balik itu atau selain itu, faulaika humul adun, maka mereka itulah orang yang melampaui batas. Jadi kalau secara umum sih bisa dijelaskan dengan bahwa syariat-syariat yang Allah tetapkan itu syariat yang tertentu ya, sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita sebaiknya ya tidak mengambil syariat selain dari yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Kemudian berikutnya yang kelima, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang terhadap amanah mereka dan janjinya mereka memelihara. Ada amanah dilaksanakan dan ada janji ditunaikan. Itu ciri kelima dari orang yang beriman menurut surah Al-Mu'minun. Kemudian yang keenam, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang mereka atas sholatnya menjaga. Jadi di samping sholat yang khusyuk, terhadap sholatnya terutama sholat yang 5 waktu ini dijaga agar tetap dilaksanakan. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Ulaika humul warithun,
mereka itulah orang yang mewarisi. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdaus. Alladzina yarithunal firdausahum fiha khalidun. Alladzina yarithunal firdaus, yaitu mewarisi surga firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi di dalam surga itu Allah nyatakan kita itu kekal dan penuh kebahagiaan, dan kebahagiaannya itu tidak pernah sebahagia kita di dunia, atau tidak. Kalau misalnya kita berbahagia di dunia, paling bahagia segimana, nah itu surga itu lebih bahagia dari itu, sangat jauh lebih bahagia dari itu. Enak terus di surga itu. Di dalamnya ya perkataan-perkataan di dalamnya ya salaman salama, ucapan-ucapan selamat, tidak ada ucapan yang sia-sia di surga itu. Dan berbeda misalnya kita naudzubillah misalnya masuk ke dalam neraka. Neraka itu tempat yang tidak enak, panas, hawanya juga panas, dan panasnya itu lebih panas daripada api dunia, jauh berkali-kali lipat lebih panas daripada api dunia. Kalau kemarin Israel ketika nyerang Palestina itu, salah satu rudalnya namanya rudal termobarik ya. Termobarik itu ketika diledakkan, jadi rudal itu sebelum menyentuh tanah itu meledak lebih dulu. Kalau sudah menyentuh tanah itu termasuk yang tidak berhasil. Ketika mau menyentuh tanah meledak, kemudian rudal termobarik tadi mengeluarkan panas dengan panas 3.500 derajat Celcius. 3.500 derajat Celcius. Kita itu dengan air yang 100 derajat saja itu sudah tidak berani megang. Nah, kalau termobarik itu rudalnya Israel yang diluncurkan ke Palestina itu sampai 3.500. Sampai-sampai orang yang ada di radius rudal tersebut menjadi abu. Itu panas dunia itu ada yang sampai segitu, 3.500 derajat Celcius. Kalau neraka itu ya berarti lebih panas lagi. Berarti nggak tahu kita itu seperti apa nantinya di neraka itu. Kalau misalnya naudzubillah kita masuk dalam neraka. Makanya usaha-usaha yang kita lakukan itu usaha-usaha yang jangka panjang, usaha yang kira-kira kita itu jangan masuk neraka lagi, langsung masuk surga saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan